ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعزم ومجد على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع تبعهم إلى يوم الساعة. أما بعد sahabat kiram yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para kiai, para nyai, para haji, muhajjah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, panutan kita bersama, para sesepuh, bini sepuh yang ada di lingkungan Masjid Miftahul Jannah. Semoga Allah limpahkan keselamatan, kesehatan, afiat jasmani dan rohani kepada mereka semua, sehingga para pimpinan ini senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, mengawal kita. Wabil khusus kepada Bapak Ketua dan para pengurus Masjid Miftahul Jannah. InsyaAllah kami masuk temanya ini, jadi semangat para pengurus ini biar jangan kecil hati berhubungan dengan mengurusi agama Allah ini dalam rangka dakwah li'ala'i kalimatillah, ada hubungannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga Allah tambahkan istiqomah dalam hati para pengurus masjid, termasuk juga ibu-ibu. Ini ada majelis taklim juga, karena ibu-ibu dan bapak-bapak yang rutin menghidupkan rumah Allah ini, memakmurkan rumah Allah ini, maka pasti jaminannya Allah akan memakmurkan rumah tangga mereka. Allah akan sempurnakan segala kebutuhan mereka. Mengapa? Karena menjahada bina lana dianahu syukuran. Allah berjanji orang yang memilih untuk berjihad membela agama Allah, memakmurkan di antara syiar-syiar agama Allah, maka Allah yang akan menjamin kehidupannya. Allah akan menyempurnakan kehidupannya. Maka kita yang ada hari ini mendoakan orang-orang yang rutin memakmurkan rumah Allah, bukan cuma pengurusnya, tapi yang rutin datang melaksanakan sholat berjamaah, itu adalah bagian di antara yang muru masjid Allah. Semoga semua mereka, termasuk anak-anak yang melok pengajian di sini, ada TKBPA, ada juga, maka mereka, para ustaz, para santriwan, orang tua, semuanya termasuk di bagian orang-orang yang memakmurkan rumah. InsyaAllah semuanya dan kita yang ada hari ini, Allah anugerahkan kesehatan jasmani dan rohani. Allah jauhkan dari bala bahaya. Allah jauhkan dari penyakit yang menakutkan kita saat ini, sehingga keluar kita dari bulan Rajab tahun ini, masuk besok ke bulan Sya'ban. Sebulan lagi kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita berharap, ya Allah, Allahumma barik lana fi Ramadan Sya'ban, ya Allah, berkahi kami dengan kedatangan bulan Rajab, berkahi kami dengan kedatangan bulan Sya'ban, dan dengan keberkahan 2 bulan ini sampaikanlah, ya Allah, kami berjumpa dengan keberkahan bulan suci Ramadan tahun ini. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat, lemah beribadah, jauh dari fitnah penyakit yang menakutkan kita saat ini. Amin. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ucap puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat hadir memenuhi undangan panitia peringatan Hari Besar Islam Masjid Miftahul Jannah untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bertepatan dengan hari ini, tanggal 27 Rajab tahun 1443 Hijriah, berbarengan dengan tanggal 28 Februari 2022. Berdasarkan sejarah, adik-adik, Nabi Muhammad itu dapat bonus dari Allah, dapat voucher perjalanan wisata malam, berangkat dari Masjidil Haram ke Palestina, di mana Masjidil Aqsa berada, kemudian diajak jalan-jalan naik ke langit, berjumpa dengan Allah. Terjadi pada tahun
duit cash. Tapi yang kutanyakan tidak akan keluar dari apa yang menceritakan hari ini. Jadi ingat-ingat saja. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. 40 tahun kemudian beliau diangkat menjadi Nabi. Artinya 571 ditambah 40 berapa? 611 Masehi. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi tahun 611 Masehi. 8 tahun kemudian setelah mengalami berbagai macam rintangan, halangan, penganiayaan, perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, 8 tahun kemudian Rasulullah dapat bonus, diajak jalan-jalan naik lagi. Artinya peristiwa itu terjadi tahun 618 Masehi. Jadi Nabi diangkat menjadi Nabi 611, 8 tahun, tepat tanggal 27 Rajab, malam 27 Rajab, 8 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Artinya tanggal 20 malam, tanggal 27 Rajab, tahun 618 Masehi, Nabi Muhammad melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahun ke-8 kenabian ini Nabi sendiri yang menamainya dengan Amul Husn, tahun kesedihan. Mengapa saya katakan tadi? 1 tahun sebelumnya orang-orang kafir jahiliyah Quraisy yang tinggal di Mekah, yang benci dengan syiar Rasulullah di salah Islam, melakukan boikotan massal kepada Rasulullah, Bani Hashim dan orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Boikot yang mereka buat ini bukan cuma tidak negur, dalam seluruh aspek. Orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Muhammad wajib hukumnya memusuhi umat Islam waktu itu. Seluruh aktivitas mereka diembargo, diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalau dalam urusan sosial itu tadi tidak boleh kita ngobrol. Orang-orang kafir Quraisy itu buat perjanjian, kalau orang Muslim ngajak negur, ngajak ngomong, kita tidak usah jawab, tidak boleh ngomong dengan mereka. Kalau mereka mengundang, mereka butuh pertolongan, kita tidak boleh datang ke undangan mereka. Kalau mereka butuh pertolongan, kita tidak boleh menolong mereka, apapun kebutuhan mereka. Dalam bidang ekonomi, kalau mereka menjual barang, tidak boleh beli. Kalau mereka nak beli barang kita, tidak boleh kita jual barang dengan dia. Itu namanya embargo. Bapak Ibu, diboikot. Dan itu berjalan hampir setahun. Dalam sejarah kitab Rahikul Mahdum karena Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakpuri, beliau katakan bahkan menjelang berangkatnya Isra Nabi Muhammad itu, sahabat dan Rasulullah sampai dah kata lagi yang patut dimakan, makan dedaunan. Kalau contoh, katanya kalau dah makan tidak pakai lalap, rasanya tidak makan. Cuma lalap itu kan tambahan. Yang utama nasi sama lauk-lauk. Kalau Rasulullah makan lalap itu bukan tambahan. Lalap itulah makanannya. Udah kata yang lain, bumbu, udah kata gandum, udah kata habis. Kenapa? Karena diboikot ekonomi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian Allah turunkan hikmahnya. Allah turunkan bala tentara rakyat, surat perjanjian yang ditempel di Ka'bah itu habis dimakan rakyat. Perjanjian boikot itu dimakan oleh rakyat. Ketika perjanjian itu runtuh, nyampak, maka hilang boikot itu. Kemudian itu salah satunya Nabi katakan tahun itu tahun kesedihan. Kemudian Rasulullah ini punya 2 pembela, 2 orang bangsawan dari Quraisy yang membela Rasulullah. Setiap kali orang Quraisy nak nyakiti fisik Rasulullah tidak berani. Kenapa? Karena ada dua orang. Siapa? Paman dan beliau Abu Thalib, kemudian istri tercinta beliau Khadijah binti Khuwailid. 2 orang ini bangsawan terhormat dari Bani Quraisy. Khadijah sudah masuk Islam, istri Rasulullah, sementara paman dan Abu Thalib sampai matinya tidak mau masuk Islam. Namun pembelaan beliau terhadap anak kemenakan ini, pasang badan kalau dia menyakiti beliau. Namun tahun ke-8 kematian 2 bulan sebelum beliau Isra dan Mi'raj, dua-duanya dipanggil oleh Allah Subhanahu
kamu ini bela beliau, meninggal, sehingga setelah itu semakin kuat rongrongan perbuatan zalim aniaya yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Malah Nabi Muhammad saking sedihnya ingat sahabat dianiaya, Rasulullah izinkan untuk hijrah, untuk pindah. Disuruhlah berangkat ke Taif. Taif ini kota desa asal kelahiran Bani Hashim. Dusunnya nenek moyang Nabi. Nabi ngomong, kalau kamu balik ke sana, kamu lihat, di sana mandang nenek moyang kami, kalian dibela. Apa yang terjadi? Paman beliau, namanya Abu Lahab, nuluan berangkat ke sana. Kaget kalau waktu pengikut Muhammad datang, tak usah diterima. Nampak kaki dia merusak. Muhammad itu lontur, Muhammad itu nyesat ke. Kaget kalau kamu terima dia balik ke dusun ini, bakal murtad, bakal itu anti dengan agama nenek moyang ini. Jadi ketika sahabat dan Rasulullah berangkat ke sana, bukan disambut dengan terbangan, bukan disambut dengan karpet merah batu yang mentah. Jadi Rasulullah dan sahabat tidak sempat sampai ke Taif, lebih dulu dilempari, disakiti. Rasulullah sampai luka hidungnya dan patah gigi. Waktu itu Jibril kebelisan, Pak. Hari itu kita ikut Jibril kebelisan. Padahal beliau malaikat, ternyata malaikat juga emosi. Jika Rasulullah disakiti, Muhammad nak kuangkat ke gunung yang kelilingi Taif. Ku tangkap ke biar mati kalau yang zalim dengan kamu. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jibril, tak usah emosi. Yang sakit itu aku, bukan kau. Ya Allah, aku minta hidayahmu, nyulah hidayah dari penduduk Taif. Mereka musuhi aku sekarang karena mereka belum tahu. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, tumbuhkanlah dari tulang sulbi orang-orang Taif ini anak keturunan mereka yang kelak akan membela agama. Dan betul Bapak Ibu, 200 tahun, 300 tahun kemudian muncul imam-imam hadis, imam-imam Quran yang muncul dari anak keturunan Taif. Nenek moyangnya memang marah apa musuhin Nabi. Nenek moyangnya memang memerangi Islam, tapi kita tidak menutup kemungkinan ada di antara anak turunannya nanti yang masuk Islam, membela agama Islam. Maka Nabi Muhammad tidak menunjukkan kekerasannya. Padahal besok bangsa Nabi hari itu ngomong lanjutlah habis, lantahlah habis. Tapi apa yang Rasul katakan? Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, jadilah hidayah kaum yang musuhi. Fa innahum la ya'lamun. Kenapa mereka musuhi aku? Karena mereka belum dapat hidayah. Mereka belum tahu apa kebenaran Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, maka tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Aku bersedih. Begitu banyak rongrongan. Nah, untuk menghibur Rasulullah, untuk memberi semangat beliau agar jangan putus asa dalam berdakwah, dapat voucher perjalanan malam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini nak cerita enggak peristiwa Isra dan Mi'raj? Kalau tak cukup waktu ini baiklah 20 menit baru cerita pengantar. Bapak Ibu, mengapa kalau kita cari hadis tentang Isra Mi'raj, hadis tentang Isra Mi'raj ini termasuk di antara hadis-hadis yang paling panjang di dalam kitab hadis. Mengapa? Karena bercerita tentang dari sejak prosesi pembelahan dada Rasulullah. Di dalam kitab Bukhari, di dalam kitab Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi, ada banyak hadis itu. Memang berbagai macam versi. Ada yang mengatakan beliau sedang lenjer-lenjeran berbaring di parak Ka'bah di sebelah Hajar Aswad waktu Jibril datang. Ada yang mengatakan beliau sedang numpang tidur di rumah sepupunya namanya Ummu Hani. Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan bahwa beliau sedang tinggal di rumahnya dalam keadaan sedih karena istri tercinta meninggal. Beliau sedang bersedih di rumahnya sendiri, didatangi oleh Jibril. Bapak Ibu ya. Nah, ceritanya panjang, tapi mohon maaf saya ringkas saja karena intinya sebenarnya apa hikmahnya. Saya sengaja menceritakan ceritanya simpel sedikit agar mudah diingat oleh adik-adik. Kayak kita pakai kuis baca jawab. Ada duit yang nanti kalian. Jangan balik ya. Diingat-ingat kalau perlu dicatat. Jadi dalam riwayat Bukhari, bainama ana muttaji, ketika aku sedang berbaring ala al-hajar. Nah, ini dikatakan dekat dengan Hajar Aswad.
min sa'ratihi, dari ujung apa bertemunya leher dengan tulang dada ini paling ujung di sini, dibelah dari sini sampai ke bawah pusat. Dibelah, kemudian dibuka dadanya, dikeluarkan hati dan kepala beliau, diparahkan bejana dari emas, dan di dalamnya ada air zam-zam dan iman. Dicuci hati kalau Rasulullah, setelah bersih dikembalikan lagi di dalam dan ditimpa, disirami dengan banyu zam-zam dan keimanan, dipenuhi dada Rasulullah dengan iman dan air zam-zam. Bapak Ibu pernah dengar cerita dulu waktu Nabi diteteskan oleh ibunya kepada Halimatus Sa'diyah, saat disusui oleh ibunya Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad itu pernah juga dibelah dada. Jadi Nabi Muhammad pernah 2 kali dibelah dadanya. Waktu beliau masih kecil, saat mengembalakan kambing bersama adik-adik susuannya, beliau ini sepi, ditarik uang. Nah, adik-adiknya ini balik ke rumah ngadu dengan emaknya, ngadu dengan bapaknya. Beliau tahu Muhammad disepi uang, ditarik uang pojok gunung. Nah, ketika Halimatus Sa'diyah dan penduduk kampung mengejar, ternyata Rasulullah sudah sadar, namun ditemukan bekas belahan dadanya. Tidak luka, cuman kejiwaan bekas belahannya. Nah, karena takut bakal ada apa-apa dengan budak anak terkasih ini, kita tahu Halimatus Sa'diyah itu banyak sekali dapat keistimewaan setelah mengasuh Muhammad. Yang sebelumnya susah, yang sebelumnya buntu, yang sebelumnya kambingnya tidak mengeluarkan susu, gandumnya tidak tumbuh. Setelah memelihara Rasulullah, ekonominya selesai, segalanya cukup, segalanya lebih. Maka ketika Rasulullah disakiti orang, takut ini kalau apa-apa, kalau mati anak terkasih ini, maka dikembalikanlah kepada ibunya Aminah. Bukan karena dah tua lagi ngengon muda ini, tidak, tapi karena khawatir kalau ada apa-apa. Kalau pengennya kalau ajak sampai besar bersama Halimatus Sa'diyah, karena takut bakal ada apa-apa. Tidak tahu kan siapa yang belah dada muda ini, akhirnya dikembalikan. Maka ketika Rasulullah berumur 4 tahun, Rasulullah baru berkumpul dengan ibunda tercinta. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika beliau mengucapkan Isra dan Mi'raj, dibelah dadanya. Maka kita tahu bahwa peristiwa waktu beliau kecil yang membelah dadanya juga malaikat. Jadi 2 kali disisir dada beliau. Kemudian datanglah Buraq. Buraq ini jenisnya binatang kendaraan penduduk langit. Jenisnya seperti kuda, lebih pendek dari kuda, lebih tinggi dari keledai. Ya? Lebih kecil daripada bighal. Bighal itu kuda tunggangan, lebih tinggi daripada himar, keledai. Jenisnya binatang. Gambaran ulama digambar itu bersayap, kepalanya betina, itu kotai. Dan kata Buraq itu jenisnya binatang. Namun dia mengerti kata-kata. Bapak Ibu ya, dia mengerti kata-kata. Buraq ini disebut dengan Buraq karena kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Buraq itu dari kata barak. Barak itu petir, Buraq itu jamaknya, petir-petir. Jadi lebih cepat dari 2 kali petir, 3 kali petir. Saat dia mana? Bapak Ibu, dalam hadis itu dikatakan kecepatan Buraq itu, Bapak Ibu yang pernah ke laut, kalau kita naik ke ujung kapal, di ujung mata kita nyingok ke ujung laut, antara pertemuan langit dengan laut, itu namanya batas pandang, Pak ya? Batas pandang. Jadi laut bertemu dengan langit, itu nah ujung mata kita macam nyingok. Itu berapa jalan dari kita dengan ujung tempat bertemunya laut itu? Bapak Ibu, ada yang pernah tahu? Berdasarkan sin cos dengan lebar dan lingkar bumi dikatakan lebih dari 300.000 kilometer jaraknya itu. Bapak Ibu. Nah, Buraq ini sekali melangkah, kaki belakangnya masih berpijak di sini, kaki depannya lah dia ada ujung di ujung mata kita nyingok itu. Sekali melangkah. Jadi di bawah detik, bukan 1 detik, tapi sepersekian ribu detik, saat dia melangkah, kaki di sini masih nginjak, kaki di depan lah sampai di ujung sana. Kecepatan Buraq. Maka wajar saja, saya kira tahu Nabi Muhammad naik ke pojok Buraq bersama Jibril dan Mikael. Mau kita nih berkedip matanya sedikit, tahu-tahu lah sampai di bukit Tursi. Berkedip sekali lagi, tahu-tahu lah sampai di Masjidil Aqsa. Berkedip sekali lagi naik, tahu-tahu lah di
langit pertama, bertemu dengan Adam alaihissalam di langit pertama. Terjadi dialog, ini potong-potong ceritanya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Di langit pertama bertemu dengan Adam, terjadi dialog, kemudian naik ke langit kedua. Di langit kedua bertemu dengan Yahya dan Isa alaihissalam. Adik-adik, di setiap langit Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi. Setiap langit ada nabi yang membunyi. Di setiap langit ada nabi yang membunyi, tapi setiap langit cuma siko nabi. Cuma di langit kedua ada 2 orang nabi, yaitu Yahya dan Isa. Mengapa? Karena nanti di akhir zaman Nabi Isa turun ke dunia untuk memerangi Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Kalau dia dewean di sana bakal kosong dan surga. Maka langit kedua mau 2 yang mempunyai Yahya dengan Isa, dan kebetulan mereka paman dan ponakan. Ya, Nabi Isa itu manggil mamang dengan Yahya karena Yahya anak Zakaria. Yahya itu sepupuan dengan Maryam ibunya Isa. Langit pertama Adam, langit kedua bertemu dengan Yahya dan Isa, langit ketiga bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit keempat naik bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Langit kelima berjumpa dengan Harun alaihissalam. Langit keenam berjumpa dengan Musa alaihissalam. Langit ketujuh berjumpa dengan bapaknya para nabi, Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Apa? Lanjut dulu kan, anak-anak. Sampai di langit ketujuh, Rasulullah melihat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bah yang ada di langit. Malaikat berkeliling, mengelilingi Baitul Ma'mur, kemudian masuk ke dalamnya. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, berapa banyak malaikat yang ada di langit ini? Kata Jibril, sesungguhnya dalam sehari semalam lebih dari 70.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Keliling 7 kali, kemudian masuk ke dalamnya. Setelah 70.000 ini masuk ke dalam Baitul Ma'mur, maka sampai kiamat yang pernah masuk tidak pernah lagi masuk. Bayangkan berapa banyak? Masuk 70.000. Kakek sampai kiamat yang 70.000 yang pernah masuk ini tidak pernah masuk lagi. Tapi Baitul Ma'mur tiap hari dimasuki 70.000. Yang pernah masuk tidak ulang lagi masuk ke dalamnya. Saking banyaknya malaikat, jumlah malaikat bala tentara Allah yang ada di dalam. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu, waktu Nabi Muhammad melihat Baitul Ma'mur, beliau lihat berbagai macam pola, cara beribadahnya malaikat yang ada di langit ini. Ada yang tegak sepanjangan, maca tasbih, subhanallah, subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, subhanallah. Nyebut tasbih sambil tegak ada ke Baitul Ma'mur. Ada yang gawe cuma ini sepanjangan tasbih. Sambil rokok, tidak pernah bangun dari tasbih ini terus. Ada yang sujud sepanjang. Berbagai macam bentuk mereka menyembah Tuhan. Yusabbihunallah, memuji Allah. Maka muncul detak dalam hati Rasulullah, ya Allah, izinkan umat aku, pacak niru mano malaikat ini nyembah kamu malam ini. Kalau kami pacak membek galau-galau, mano cara malaikat nyembah kamu, kami pengen juga malaikat model main. Detik batin di dalam Rasulullah. Singkat cerita, Rasulullah diangkat, diajak naik Sidratul Muntaha. Sampai di ujung Sidratul Muntaha, ketika melewati saat hijab pertama, Jibril ngomong, wahai Muhammad, sampai batas inilah pembacaan antara. Jadi ternyata Bapak Ibu, bahkan Jibril alaihissalam pun belum pernah lewat batas ini. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah di hadapan malaikat. Ajaran untuk kita, kalau kita sempurna ke nikmat Tuhan, kita gunakan untuk beribadah, kita gunakan untuk taat, kedudukan manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Bapak Ibu ya. Nah, ada tambahan cerita. Ketika Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha, sebelum Nabi Muhammad melangkah sendiri menjumpai Allah di balik hijab. Jadi Bapak Ibu, di ujung Sidratul Muntaha itu ada hijab, ada bebar warnanya hijau. Di antara bebar sampai kepada arasnya Allah ada 7 lapis bebar. Ada 7 lapis hijab warna hijau itu. Jarak antara satu hijab ke hijab itu 1000 tahun perjalanan cahaya. Nabi Muhammad melangkah 1000 sampai 7000, 7 lapis. Baru berjumpa dengan Allah di hadapan Allah di atasnya dapat perintah salat. Nah, sebelumnya ketika Nabi Muhammad mau melangkah sampai di ujung Sidratul Muntaha, tiba-tiba terdengar
suara dari balai hijau, uang yang tembang, uang yang bertembang, dan bunyi tembangnya Bapak Ibu, Allahu Akbar, Allah. Mama, kalau lagunya tidak begitu pas karena malam itu udah melok. Tapi kalimatnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara di balai hijau itu ngomong. Tiba-tiba setelah suara kecil ini ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada suara bergema lebih besar lagi ngomong. Shadaqo abdi, ana akbar, ana akbar. Sungguh benar hamba ngomong Allahu Akbar karena memang akulah yang maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Uji suara kecil tadi. Yang belakang ngomong lagi. Shadaqo abdi, annahu la ilaha illa anta. Maha benar, sungguh benar budak yang ngomong ini karena tidak Tuhan kecuali aku. Maka kita tahu yang ngomong pertama itu malaikat, yang ngomong kedua itulah Allah menjawab panggilan. Bapak-bapak ibu-ibu, ternyata maaf, setelah uang ini nembang sampai di ujung kalimat la ilaha illallah, dijawab terus kata-katanya, keluarlah makhluk yang nembang ini dari balai hijau. Nah waktu itu Nabi Muhammad nanya dengan Jibril, wahai Jibril, siapa makhluk itu dan apa yang dia baca tadi? Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, dari sejak aku diciptakan sampai malam ini, aku baru terjingok dengan makhluk yang model ini, aku baru terdengar kata-kata yang dia baca. Jadi aku juga tidak tahu. Bapak-bapak ibu, artinya azan itu bukan buatan Jibril, bukan buatan Bilal. Kita tahu ceritanya bahwa azan itu mulai diterapkan tahun kedua setelah Nabi hijrah. Jadi waktu dapat perintah sholat tahun 8 kenabian masih di Mekah. Beliau hijrah ke Madinah, belum ada lubang, belum ada azan. Nah tahun kedua kenabian saat tinggal di Madinah, suatu malam Bilal mimpi didatangi Jibril. Maka Jibril menyampaikan kalimat-kalimat suci itu seraya mengatakan, "Yuk tahu Muhammad, katakan inilah kata-kata untuk memanggil umatnya untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat." Paginya Bilal menemui Rasulullah, ya Rasulullah, aku dapat amanah dari Jibril semalam bermimpi bahwa kalimat inilah yang aku dikongkon untuk manggil buang sholat. Maka waktu itu Nabi Muhammad ingat, yang malam aku kemarin naik ke langit itulah kalimat yang Jibril ajarkan untuk Bilal. Maka saat itu juga Nabi Muhammad perintahkan Bilal naik ke undakan tertinggi, panggil umatku dengan suaramu yang indah. Jadi ngembang ini ibadah, Pak. Ngembang ini bukan cuma suara budak manggil, bukan. Ada pahalanya di balik azan. Semakin panjang suara, semakin banyak pahala didapat. Semakin bagus suara, semakin banyak dosa yang berguguran saat orang sedang ngembang. Jangan dianggap enteng urusan ngembang ini. Dikatakan sama dengan suara genteng gereja, dikatakan sama ke Muhammad Nauzubillah. Ini penghinaan. Azan itu ibadah. Bapak mohon maaf, ya. Uji cerita almarhum Setowi. Kita pakai toa besar, payung besar. Kita banyak yang datang ke masjid. Ini kena dibuat kecil-kecil. Ada. Hati datang masjid. Bapak Ibu, di Mekah itu kapan waktunya azan penuh suara Mekah itu manggil azan. Kenapa kita tidak dibatas? Bapak Ibu, mohon maaf. Ini mungkin saya berbeda dengan beberapa bapak ibu, tapi saya ingin mengatakan bahwa ada faktor kesejarahan azan, dan azan di antara mukjizat yang Allah berikan untuk umat Islam. Di mana panggilan yang tidak pernah putus di dunia ini kecuali azan? Ada penelitian Pak. Azan ini ternyata dari sejak pertama kali dikumandangkan Rasulullah sampai kiamat tidak putus. Kenapa? Karena waktu sholat kan bergeser, berganti-ganti. Mama, sekarang misalnya subuh ini kita jam berapa? Jam setengah, anggaplah jam setengah 5, ya, jam setengah 5 subuh. Artinya 2 jam yang lalu, jam di kita jam setengah 3 di Papua sudah subuh. Ya, sejam berikutnya jam setengah 4 di Indonesia Tengah juga sudah subuh. Nah, antara Papua dengan Indonesia Tengah, Sulawesi, Bali, NTB itu berbeda sejam. Dengan kita berbeda 2 jam. Jadi jam setengah 3, setengah 4, setengah 5 tidak pernah putus azan subuh.
Malaysia. Jadi uang Malaysia, uang Iran itu baru subuh, di Papua lah zuhur. Kaget jam 1 di Papua, uang uang Indonesia Tengah zuhur pula. Baru sampai zuhur di ujung Aceh, Papua lah asar pula. Terus Pak tidak putus asar ini. Maka orang-orang Yahudi paling takut dengan suara azan. Orang Yahudi paling takut mendengar suara azan. Mengapa? Kita temukan banyak peristiwa ketika bahaya datang menghampiri seseorang, orang tadi menyambut dengan suara takbir dan suara azan, hilang bahaya. Sering main kan cerita di Afghanistan itu bom yang ditembakkan itu, roket itu, kapan nyampe di tanah Afghanistan tidak meletup, Pak. Dibacakan azan oleh orang Afghanistan. Makanya uang Rusia Uni Soviet waktu itu takluk dengan Afghanistan bukan karena kehebatan teknologi mereka, karena mereka menggunakan konsep gerilya dan agama yang mereka punya. Sehebat apapun senjata kalah. Nenek moyang kita dulu melawan penjajah Belanda pernah ada dibayar tuh. Bambu runcing melawan pelor menang bambu runcing karena ada takbir di dalamnya. Ada kekuatan Allah yang membagi perjuangan kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jangan anggap enteng urusan agama. Mohon maaf, kita harus menjaga toleransi. Betul, dibuat 5 atau 10 menit setelah sholat, maka jangan lagi ada suara. Kalau mau pakai suara, gunakanlah mic dalam. Namun jangan hinakan agama kami, jangan hinakan syiar agama kami. Itu kemuliaan bagi kita. Azan itu kemuliaan bagi kita. Maka aku lagi emosi cerita tentang azan. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, kebanggaan. Mohon maaf, kita lahir disambut dengan azan. Kita mati di azan ke. Kalau kamu benci dengan azan, kamu termasuk orang Yahudi atau beles yang takut dengan azan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjut ya. Lanjut ceritanya. Nah ini kurang 15 menit lagi. Mana nak cerita ugal-ugal. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, alhamdulillah sejak 3 malam yang lalu udah mulai Isra dan Mi'raj. Semalam baik sampai jam 11 baru sudah di Kaledoni. Pagi ada majelis taklim di Al-Ghani di belakang PBU ini. Al-Ghani. Siang di Tanjung Barangan, Buang Hitam. Sore pada zuhur di Istiqlal, Bau. Malam di Kaledoni Isra Mi'raj. Jadi wajar dengan suara habis ini. Banyak golongan ustaz ini. Kenapa? 2 tahun yang lalu ustaz banyak yang banting setir. Minta ke corona. Habis mata pencarian ustaz. Mohon maaf Pak. Aku dulu pernah berazam. Aku hati-hati dengan cita-cita ya. Hati-hati dengan kata-kata dalam hati. Setiap kali masuk kelas sudah ada kesempatan ustaz untuk berbuka dengan rumah. Kenapa? Karena ustaz panen bulan puasa. Pecah minum obat Pak. Ustaz berceramah. Jatahnya. Ba'da subuh habis sahur ada pengajian, duha ada pengajian, habis asar ada pengajian, menjelang berbuka ada pengajian, sampai ke habis tarawih ada pengajian. Jadi muncul cita-cita ya Allah. Allah kalau mana istirahat ya baca berbuka dengan sahur dengan anak-anak beliau minta ke Tuhan sebulan nian tidak ke masjid lantaran corona 2019. Ujung-ujungnya malam pula tadi ngomong rumah tiap hari. Pemasuk anda kata ya Allah yang mati lantaran corona. Ibu-ibu, jadi bukan kamu bayang setir lantaran corona. Tepuk ustaz banyak yang penting setir. Lagi berjualan online ustaz. Ibu-ibu mohon maaf. Alhamdulillah sekarang sudah terguyur normal. Kita berharap pandemi ini segera selesai sehingga kita kembali dapat beraktivitas normal, pajak mencari rezeki normal, bisa beribadah normal lagi. Amin. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian, maka izinkan saya menyingkat cerita, izinkan saya memendekkan cerita. Akhirnya Rasulullah naik ke melewati 7 lapis kembar tadi, sampai di hadapan Allah. Terjadilah dialog yang Allah bukukan, yang Allah catat di dalam bacaan tahiyat kita. Bapak Ibu ya. Jadi kalimat at-tahiyat itu adalah dialog antara Rasulullah dengan Allah ketika berhadapan di malam Isra Mi'rajnya. Nabi Muhammad datang melangkah di hadapan Allah. Nabi Muhammad tidak mengucapkan salam, tapi beliau kata Allah ilhamkan dalam hati Nabi Muhammad sehingga keluarlah kata-kata
at-tahiyatul mubarakatus shalawatu lillah. Segala macam bentuk pujian, segala macam bentuk pengagungan, segala macam bentuk keberkahan aku persembahkan untuk Engkau, wahai Allah. Jadi at-tahiyat itu kata-kata Rasulullah. Dijawab tak? Salam Nabi langsung dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ku terima salam kau wahai Nabi untuk aku, ku balas dengan keselamatan. Salam juga dari Allah langsung untuk Nabi. Assalamu alayka. Keselamatan dan kesejahteraan untuk engkau wahai Rasulullah. Dijawab tak doa Allah tadi? Assalamu alaikum. Dijawab oleh Rasulullah. Assalamu alaikum. Kami terima salam dari engkau ya Allah untuk kami, untuk aku dan para nabi. Tapi kalau banyak jangan aku dewe yang dapat. Yang dapat doa dan keselamatan dari engkau malam ini jangan aku dewe ya Allah yang dapat. Apa kata Rasulullah? Assalamu alaikum untuk kami wa ala ibadillahi sholihin. Dan seluruh hamba-Mu yang soleh, yang sudah pernah hidup, yang masih hidup, yang kaget bakal hidup, semuanya dapat keselamatan dan kesejahteraan dari Allah. Berkat Rasulullah ngomong, Assalamualaikum. Itulah hebatnya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, bertemu dengan Allah setelah sebelumnya di dunia disiksa, disakiti pun, lah bertemu dengan Tuhan, dan katik muncul pikiran kotor di air. Kalau lemah tinggal di surga, ya Allah, aku dah galak lagi balik ke dunia, malah aku tinggal di surga. Bapak Ibu mohon maaf, kalau misalnya kita di posisi setelah sebelumnya ribut dengan rumah, ditangani oleh laki, anak bermasalah, tahu-tahu di Tuhan kau dah ada biarlah aku tinggal di surga ya Allah, biarlah aku tinggal di surga, tidak usah lagi balik ke dunia. Ngapo? Karena ada emak tinggal di dunia, inilah bertemu langsung dengan Tuhan, tengok surga, lah masuk ke dalam surga. Puji Tuhan, keselamatan untuk kau. Apa kata Rasulullah? Jangan aku dewe yang dapat keselamatan. Hamba-hambamu yang masih tinggal di dunia, jauh keselamatan ya Allah. Indahnya Rasulullah. Ibu bapak, Rasulullah ini mungkin lebih cinta daripada umat bapak kita dengan kita. Nabi Muhammad setiap habis sholat mendoakan kita umatnya. Meskipun kita belum lahir, kita belum ada, Rasulullah mendoakan, ya Allah, ampunilah seluruh dosa anak keturunanku, dosa umatku. Setiap habis sholat, Nabi mendoakan kita. Makanya kita harus mencintai Rasulullah. Bapak Ibu, ada lagi tambahan cerita. Ketika Rasulullah sakaratul maut, saat Rasulullah nazar, lepasnya nyawanya, beliau bertanya kepada malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat maut, apakah rasa sakit yang menderita saat ini adalah rasa sakit yang paling berat yang bakal dirasakan manusia saat sakaratul maut? Jawab malaikat Israel, ya Rasulullah, kami malu menyambut nyawa kamu. Kamu adalah orang yang paling bersih, paling sempurna. Ini rasa sakit sakaratul maut yang paling ringan yang diderita oleh manusia saat sakaratul maut. Bapak Ibu, Nabi Muhammad ini bukan cengeng, berperang tahan sampai lupa, sampai patah gigi saat berperang. Tapi hari itu merasakan pedihnya sakaratul maut. Dan kata malaikat Israel, itu rasa pedih yang paling ringan. Terbayang tak kita yang banyak dosa ini? Mana sakit dengan sakaratul maut? Maka ketika Rasulullah mendengar fakta itu, Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, jika memang rasa sakit yang kurasakan ini adalah sakaratul maut yang paling ringan, kumpulkanlah segala rasa sakit umatku saat sakaratul maut, biar aku yang nanggungnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ada di antara kita yang meninggal, yang pecah tidur sambil tersenyum, tak terasa-rasa sakit. Kenapa? Karena rasa sakit itu sudah dipikul oleh Nabi. Itu cinta Rasulullah. Bahkan di ujung mati pun yang dipanggil bukan anak cucunya, ummati. Umat dengan umat. Cinta Rasulullah untuk kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini bukan percayaan. Karena ada yang ngomong membela agama Allah. Wah, hebatnya kita membela agama Allah. Membela Allah. Memang Allah lemah perlu dibela. Ini omongan Yahudi, Pak. Mohon maaf, kita memang Allah memang tidak butuh pertolongan kita, tapi kita harus menunjukkan sikap di mana kita berpihak membela agama Allah atau memusuhi agama Allah. Kita memang tidak punya kekuatan, tapi minimal dengan harta yang kita miliki, dengan tenaga yang kita punya, dengan pikiran yang kita punya, ada manfaatnya untuk membesarkan agama. Itulah membela agama. Bapak Ibu, saya yakin ada di antara kita yang keluar harta dalam kegiatan hari ini.
ada yang nyumbang duit, ada yang nyumbang tenaga, ada yang nyumbang pikiran. Demi Allah, termasuk kehadiran bapak-bapak ibu-ibu hari ini adalah bagian di antara kita memakmurkan Allah, membela agama Allah. Saya yakin kalau kita ikhlas, semoga ini menjadi penilaian Allah menunjukkan kita membela agama Allah dan dibalas dengan kesejahteraan untuk kita semua. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, semakin singkat ceritanya. Setelah dapat perintah salat, Nabi Muhammad turun ke langit ke Mekah. Subuh sudah datang waktu salat kewajiban, 5 waktu kan. Subuh Nabi belum salat. Ngapa? Karena Nabi dapat perintah salat. Oke bos, siap. Cuman Ma'manu Caroni belum tahu. Nabi Muhammad salat tak sebelum Isra Mi'raj? Ada salatnya. Kita tahu Nabi Muhammad salat malam. Nabi Muhammad di Palestina memimpin jadi imam untuk rumah Nabi. Tapi sholatnya beda dengan sholat yang kita praktekkan sekarang. Maka subuh pagi Nabi Muhammad belum sholat karena belum tahu kemana caranya. Waktu duha jam 8 jam 9 Jibril datang menemui Nabi Muhammad, baru mengajarkan tata cara sholat yang diperintahkan Allah SWT. Baru diajari mulainya dengan takbir, ruku, i'tidal, sujud, berapa rakaat dan lain sebagainya. Maka sholat wajib pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah setelah peristiwa Isra Mi'raj adalah sholat zuhur. Nabi pertama kali sembahyang wajib itu sholat zuhur, hari siang tanggal 27 hari ini tadi. Nabi Muhammad laksanakan zuhur. Artinya apa? Sholat pun harus dengan ilmu. Tak macam-macam lima uang, tegak, kita berunduk, kita berunduk. Tidak, ada ilmunya. Bapak Ibu, sholat demi Allah hanya satu makhluk, bukan cuma manusia, malaikat pun. Hanya satu makhluk yang berjumpa langsung dengan Allah malam itu. Itulah Nabi Muhammad. Jibril pun tidak pernah bertatapan langsung muka dengan Allah. Jibril hanya mendengar suara dari balik hijab. Dapat perintah sampaikan wahyu hanya dari balik hijab. Tapi Nabi Muhammad malam itu langsung bertatapan muka langsung dengan Allah. Demi Allah, sholat yang jadi oleh-oleh dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah cara paling mudah, paling tepat untuk bertatapan langsung dengan Allah setiap saat. Jadi kalau Isra Mi'raj Nabi dipanggil naik ke langit. Kalau kita sholat, Allah yang datang menemui kita. Kurang apa lagi sholat itu untuk kita? Ada hadis qudsi yang menceritakan tentang itu. Idza qama 'abdun fi sholati. Saat seseorang tegak untuk melaksanakan sholat, kemudian dia sempurnakan niat. Menurut Imam Syafi'i, yang dikatakan niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Membaca niat itu berbarengan dengan mengerjakan perbuatan pertama kali. Yang dikatakan niat menurut Imam Syafi'i, Pak yang memahami, kita jangan berdebat. Menurut Imam Syafi'i, beliau katakan kalau belum angkat tangan kita baca usolli itu bukan niat. Itu namanya azam. Kapan baca niat? Waktu tangan ngangkat. Kalau bapak sempurna bertemu ibu, ini segitiga bertemu. Kalau ibu tidak boleh ngangkat, kenapa? Karena cukup main. Tapi harus sampai ke sini. Tangan ngangkat, mulut Allahu Akbar, hati usolli. Itu berbarengan. Ya Pak ya? Allah. Hati ngecernya usolli fardhu zuhri arba'ah. Rakaatin ada namuman lillahi ta'ala. Baru niat sempurna. Nyebutnya corona. Pernah belajar corona? Alhamdulillah kalau sudah belajar. Kalau belum belajar, ngapa uang yang dapat sempurna corona lebih khusyuk di dalam sholat? Coba baik. Coba dilatih. Ini butuh latihan Pak. Butuh latihan. Kalau langsung kamu praktek nganggu sholat. Ngapa tidak dikatakan nganggu sholat? Imam misalnya baru belajar corona. Allah. Kaget ulang, belum dapat, ulang lagi. Allah. Lanjut bocor ujung-ujungnya Ismail. Latihannya di sholat sunat. Ya Bu ya. Kalau sholat wajib jangan. Karena gara-gara cerita corona, kaki imam lah sujud, kamu baru Allah. Nah, masbuk padahal datang pada waktu. Jadi kalau memang belum bisa, melodi yang sudah ada selama ini. Tapi untuk melatihnya coba di sholat sunat. Di rumah dewean. Mudah, sebenarnya mudah buku corona itu. Ini ya, saya yang mengangkat tangan, saya yang baca takbir, ibu barengi di dalam hati usolli saya. Ya, barengan ya. Anggaplah misalnya zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin ada annakum lillahi ta'ala. Siap ya? 1, 2, 3. Allahu Akbar. Dapat tak? Dapat.
hadis tadi Bapak Ibu ya. Saat qama abdun fi salati, tegak, sempurna dapat takbir, aqbala Allah biwajhi. Hadis itu ngomong Tuhan ngadepi wong itu dengan wajahnya. Ingat, malam itu Rasulullah bertatapan pandang dengan Allah, qaba qausaini aw adna. Jarak pandangnya 2 busur panah atau bahkan lebih pendek. Jarak Allah dan Rasulullah bertatapan muka. Tapi di dalam sholat kita yang kita gawe ke sangat sempurna kita mengangkat takbir, Tuhan temui kita dengan wajahnya di depan. Begitu hebatnya sholatnya. Jadi kalau Nabi naik ke langit, kalau kita cukup acunginya Tuhan yang datang temui kita. Beliau mendengarkan, beliau harapan kamu, apa cita-cita kamu, Tuhan dengarkan di dalam sholat. Nah, yang menariknya hadis ini ada lanjutannya, Pak. Saat dia mengangkat takbir, Tuhan temui dengan wajah, kita iltafat. Sudah sholat, tahu-tahu Tuhan temui dia, berpaling hatinya dari Allah. Kan manggil Tuhan, ya Allah aku pengen ketemu. Tuhanlah datang, kapan ngomong tahu-tahu mikir ke rumah, mikir ke anak, mikir ke laki, mikir ke kompor belum mati, mikir ke sinetron yang masih iklan. Ya sholat kita kan dalam rusak pada itu. Idza iltafatal ula. Saat dia berpaling untuk yang pertama di dalam sholatnya, Tuhan masih panggil ya ibadi, hambaku, puji kau nak menemui aku masih ada di depan ini. Balik lagi sholat, balik lagi sholat. Jadi waktu kita ingat dunia pertama, sadar itu dosa, astagfirullah, balik lagi di bacaan sholat, khusyuk lagi. Tuhan masih ada di depan kita, dengar ke kita. Sholat kita seperti biasa, rukuk, sujud, bangun dari sujud, rakaat kedua, Allahu Akbar, belum lah masuk alhamdulillahirabbil alamin, lah terkenang lagi dunia, lah terpikir lagi dunia, lah tahu lagi kunci yang hilang. Ibu, kalau kamu nak nyengok setan waktu sholat, setan ini kalau kita lagi pencarian barang, kalau hilang kunci misalnya, nak gancang, tak ketemu, padahal di pucuk meja juga, nak ketinggalan. Uji nenek kami itu disembunyi kebelis. Ya Pak, nak gancang ini apa temu? Kamu kalau kehilangan barang sampai wudhu, sholat 2 rakaat sunat, Allahu Akbar, belum lah takbiratul ihram selesai, lah dia tahu oleh iblis, di bawah lemari. Saking iblis nak merusak sholat kita, yang dia sumput ke dia tahu. Nah, ibu mohon maaf, kalau pertama Allah masih terima, Allah masih telorin. Ngapa? Karena Tuhan tahu hati kita sering berbolak-balik. Puji Tuhan, balik. Kau lagi menemui aku, berbalik. Rakaat kedua, terkenang lagi dengan dunia, terkenang lagi dengan apa-apa di luar sholat. Tuhan masih panggil dengan kalimat yang sama. Woi, baliklah. Uji kau nak ngomong dengan aku, dia omongan kau, dia pendapat. Sampai dia berpaling untuk yang ketiga. Idza iltafata salisa. Namun saat dia berpaling untuk yang ketiga, Tuhan tidak lagi manggil, Tuhan yang berpaling. Iltafata Allah. Kalau kita untuk melengos dari Tuhan untuk yang ketiga di dalam sholat, maka saat itu Tuhan yang tinggalkan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang merusak sholat kita ini bukan kunci tadi. Yang buat rusak kita ini kan cerita kita ini kan berkelanjutan. Allahu Akbar. Wih, di bawah ranjang tadi kusumbu. Kalau sebatas itu belum batal. Ngapa jadi batal? Karena ceritanya macam sinetron kan berkelanjutan. Ngapa melempak di bawah ranjang? Oh, cucu aku nakal. Cucu pula lah dikatakan. Belum batal ngaku karena masih 2 kali kan. Di bawah ranjang sama cucu yang nakal. Tidak cukup ceritanya, kadang-kadang ditambah. Ngaku cucu aku nakal. Woi, bapaknya yang kurang didik anak lo berkata. Kadang-kadang yang buat lalai itu cerita kita berkelanjutan. Ujung-ujungnya assalamualaikum lah salam. Lupa ini yang digawekan di dalam sholat. Itulah yang disebut dengan sholat yang lalai. Ibu, bapak, ketahuilah Allah siap datang menemui kita di dalam setiap sholat yang kita kerjakan. Saat kita bertemu dengan Allah, apapun, tidak perlu ajudan, Bu, tidak perlu kita naik ke langit. Tuhan yang memproklamasikan dirinya, Tuhan siap datang ke kita setiap saat. Itulah hikmah terbesar yang Tuhan titipkan di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kita tidak perlu naik burak, kita tidak perlu naik tangga ke langit. Kita cuma perlu menyempurnakan sholat kita. Tuhan yang akan datang menemui kita, apapun yang kita minta, apapun yang kita harapkan Allah kabulkan. Ibu, bapak, demi Allah, semua permasalahan kehidupan kita jawabannya ada di dalam sholat. Seluruh permasalahan
kehidupan kita, solusinya ada di dalam salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ketika Allah katakan ayat musibah, dengan setelahnya cerita tentang musibah, Allah katakan minta tolonglah dengan Allah dengan sabar dan salat. Seluruh permasalahan kehidupan kita jawabannya ada di dalam salat. Habis itu, Bapak Ibu, aku ini semangat cerita ini tujuannya apa? Agar mari kita makmurkan Allah. Mari kita hidupkan jamaah di rumah Allah. Mengapa? Kalau kita sudah menyempurnakan kewajiban kita sebagai makhluk, Tuhan akan menyempurnakan bagian sebagai Tuhan. Nyukup ke bagian kita, nyukup ke rezeki kita, jawab semua permasalahan kehidupan. Tapi kalau kita jauh dari Allah, tidak patuh dengan Allah, tidak menegakkan syariat Allah, tidak menegakkan sholat berjamaah 5 waktu, jangan harapkan Tuhan akan segera menyelesaikan masalah. Tuhan masih nunggu. Kalau kita kalah nunda-nunda sholat, wajar baik Tuhan kalah nunda-nunda mungkin jalan keluar. Nah ini karena lewat waktunya. Kaki aku lagi marah, Ustaz ngomong harus tepat waktu, aku udah lewat waktu. Inilah kalau baca ngadongkan di Isra jangan siang hari, waktunya harusnya malam biar nggak cerita, tapi sengaja dibuat ini agar kamu undang aku sekali lagi. Bapak, ibu-ibu, begitu besar hikmah yang bisa kita dapatkan di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Namun sesungguhnya pengajaran, jagalah salat. Salat wajib, salat sunnah, karena tidak dibalik salat itu semua jawaban permasalahan kehidupan kita ada. Dari dunia sampai akhirat. Dalam urusan pangkat, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan ekonomi, dalam urusan keselamatan di alam barzah, dalam urusan keselamatan di yaumil mahsyar, jawabannya ada di dalam setiap salat yang kita kerjakan. Bapak, ibu-ibu, mari kita hidupkan rumah Allah ini. Apa? Bapak Ibu ya, setiap harta yang kita keluarkan untuk agama Allah, untuk rumah Allah akan dicatat dengan kebaikan. Mari kita ramaikan rumah Allah, kita perbaiki masjid kita, tapi yang paling penting mari kita ramaikan saf-saf masjid. Demikian kita kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bonusnya mana nih? Ada juga. Iya, waktu aja nih. Mohon maaf, ayo minta waktu 2 menit. Siapa yang bisa jawab tunjuk duit 100.000. Sebutkan setiap nabi yang ada di 7 lapis langit. Kita coba dia dulu. Kalau dia salah lagi Bapak nambahin. Bagi dua, bagi tiga, Idris, 4, Yusuf, 5, Harun, Yunan, Hamsa, 7, Ibrahim. Ya? Saya ganti ke lain. Ada mulai semuanya. Sama wae jawabannya. Dah, terima kasih. Nah. Aku berani kok. Ibu, aku berani ngomong selain aku tahu isi aku bisa dari itu. Dan apa ya? Ini kebanggaan karena ada yang dengar omongan aku jadi dicatat ini dia. Artinya ada perolehan. Jangan cuma cerita lucu ya, tapi hikmahnya bisa kita ambil. Bapak Ibu demikian yang kami sampaikan. Mari kita terus dengan doa. Tolong aminkan bersama. Semoga semua hajat dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila ahli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya Rabbi wa ya Rasulullah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim
kami sifat istiqomah untuk menghidupkan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami, anak keturunan kami, orang-orang yang senantiasa menegakkan salat sempurna di hadapan ya Allah. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastahfiruka dinana wa abdanana wa amwalana wa auladana bika nafika bi sihatin wa afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami serahkan urusan penjagaan terhadap jiwa raga kami, harta benda kami, anak keturunan kami dalam perlindungan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami dan mereka semua dalam keadaan sehat walafiat dalam urusan dunia, agama dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala ya Allah, hindarkanlah kami, keluarga kami, anak keturunan kami, kampung kami dari segala macam bala, mara bahaya, bencana penyakit yang menakutkan kami saat ini ya Allah. Hindarkanlah kami dari penyakit yang menakutkan kami saat ini ya Allah. Kami sangat percaya penyakit ini adalah makhluk-Mu, penyakit ini adalah bala tentara Engkau yang mengirimnya kepada kami dan Engkau yang akan segera mengangkatnya dari bumi Indonesia yang dicintai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hindarkanlah kampung kami dari segala macam bencana alam, gempa bumi, angin puting beliung, kebanjiran, kebakaran, jauhkanlah ya Allah. Hindarkanlah anak keturunan kami, rumah tangga kami, kampung kami dari maksiat-maksiat besar ya Allah. Judi, zina, narkoba, jauhkanlah ya Allah. Allah biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnul khatimah. Ya Allah, berilah kami nikmat untuk merasakan mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kesabaran kepada kami, kesabaran kepada imam kami, kesabaran kepada pengurus masjid kami dan musola kami, agar mereka tabah dalam menegakkan dakwah, menegakkan syiar agama Allah. Bantulah kami untuk taat Allah, bantulah kami untuk dapat menegakkan sholat berjamaah di rumah-rumah yang suci di lingkungan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu alaihi wasallam.